Halo teman-teman, makasih yang udah nontonin part 1 rekapan baca dari Januari sampai Mei. Nah, di part 2 ini bakalan bahas buku-buku yang udah aku baca dari bulan April sampai Mei. Selanjutnya di bulan April ada cerpen klasik yang judulnya What We Talk About When We Talk About Love karya Raymond Carver. Nah, kalau ini cerpennya tuh berisikan tentang cinta, ngomongin soal cinta-cintaan. Yang paling aku suka sebenarnya, gue nggak suka juga sih, tapi lebih ke ngena itu tentang ada sekelompok orang yang dia tuh berpasang-pasangan terus menceritakan kisah cintanya masing-masing. Dan mereka ini eh, hampir semuanya tuh udah jadi janda dan udah jadi duda ya, pokoknya pernah divorce sekali terus menjalin hubungan lagi, dan mereka tuh menceritakan kisah cinta yang menurutku toksik ya, tapi tetap aja yang namanya juga cinta ada aja hal yang bisa bikin kayaknya tuh ya dia kayak gitu karena dia cinta sama aku gitu. Kayak ya aku bikin kayak oh my god, oh my god, oh my god, masih aja ada yang mikir kayak gini. Sebenarnya bukan cerita cinta yang romantis ya. Raymond Carver ini merupakan cerita cinta yang realistis tapi dalam segi pandangan yang menurutku lebih ke toxic relationship gitu. Terus ada selanjutnya Maxim Gorky, si tukang onar. Nah, aku beli ini tuh karena penerjemahnya Eka Kurniawan, dan bener aja diksinya itu bagus banget, pemilihan katanya itu ya wow, bikin ya apa ya, bukan bukan seperti kayak menulis membaca karya klasik kayak gitu, jadi bisa benar-benar dinikmatin. Dan yang paling aku suka yaitu cerpennya tentang ibu dan anak. Jadi anaknya ini pemberontak dan ibunya mau gak mau terpaksa harus membunuh anak yang pemberontak ini karena masing-masing punya pandangannya sendiri. Menurut si ibu, anaknya yang pemberontak itu nggak baik, tapi menurut anaknya dia memberontak untuk kebahagiaan orang tuanya. Sedih banget. Yang ketiga ada buku horor dari KTJ, buku yang ketujuh, itu judulnya Tikungan Maut. Nah, Tikungan Maut ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata, tapi memang KTJ itu kan sebenarnya bukan fiksi-fiksi banget ya. Bukunya itu pasti ada hal yang dari kisah nyata, dan mereka tuh ngambil darah sumbernya dari hantu. Hantu. Dan Tikungan Maut ini bercerita tentang kecelakaan tragis yang menewaskan satu buah bis beserta orang-orang yang di dalamnya. Bukan menewaskan satu buah bis ya, membakar satu buah bis dan menewaskan sekelompok orang yang ada di dalamnya. Dan yang di dalamnya itu adalah sekelompok anak-anak SMA SMA yang lagi berdharma wisata ke Bali ya, sepulang dharma wisata ke Bali. Dan ini sebenarnya sempat terkenal banget di berita karena mereka tuh semua mati kepanggang. Serem banget memang. Itu sekitar tahun berapa aku lupa, tapi aku pernah nonton beritanya. Selanjutnya ada bukunya Alfi Syahrin, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Nah, ini aku sebenarnya penasaran banget sama buku ini karena banyak yang bilang ini bagus. Tapi memang bagus, cuman bagus untuk diperuntukkan bagi teman-teman yang masih dalam usia sekolah sampai kuliah, atau mungkin masih dalam usia sekolah, kuliah, dan mencari pekerjaan. Karena di sini tuh menjawab kecemasan teman-teman yang masih cemas dengan namanya nilai, terus kuliah jurusan apa, aduh aku salah jurusan nih, atau nanti kira-kira aku maunya jadi karyawan PNS atau pengusaha aja sih. Nah itu, dan aku sebenarnya udah ngelewatin itu semua, dan sebenarnya masih dalam proses, sekarang tuh masih dalam proses antara apakah aku ingin meneruskan menjadi pengusaha atau mencari jalan untuk jadi PNS atau kembali menjadi karyawan. Nah itu masih untuk aku yang sekarang masih mencari di situ. Selanjutnya ada Marien dari Teresa Saraswati. Nah, ini juga buku horor menceritakan tentang sosok anak Belanda yang namanya Marien atau bisa dipanggil N. Kalau teman-teman yang suka nonton Jurnalisa pasti nggak akan asing deh sama si N ini. Karena N ini tuh udah menggemaskan, jahil, dan juga kadang-kadang nyebelin. Nah, aku tuh baca buku ini karena penasaran sama si N sendiri. Dan akhirnya perasaanku terjawab sudah setelah baca buku ini. Isinya tuh tentang bagaimana Anne pada masa dia hidup, dan diceritakan oleh 4 pandangan orang yang berbeda, yaitu jongosnya, terus ada babunya, ayahnya,
dan Teresa sendiri. Dan juga yang terakhir, Marian yang menceritakan sedikit kisah hidupnya. Kayak gitu. Aku juga udah bikin reviewnya. Nanti kalian tinggal lihat aja di video aku yang sebelumnya. Di bulan Mei, aku juga di bulan Mei berhasil buat baca 5 buku. Yang pertama adalah Beresin Dulu Hidupmu, karya... Aduh, siapa ya? Beresin Dulu Hidupmu. Oke, lihat aja deh di covernya. Nah, Beresin Dulu Hidupmu ini merupakan buku non-fiksi untuk teman-teman dan aku yang sering berpikiran negatif. Jadi di pikiran tuh kayaknya pikiran negatifnya tuh lebih banyak dibanding pikiran positifnya. Kalian kecemasan-kecemasan seperti itu bikin stres, tapi mau gimana lagi gitu kan, udah terbiasa. Tapi dengan membaca buku ini, kamu bisa membuat pikiran negatif itu menjadi tindakan positif dengan 7 kalimat asertif yang bisa ajaib bikin kamu bertindak positif. Nanti teman-teman bisa dengerin review lengkapnya di podcast Teman Buku. Oke? Terus selanjutnya ada You Do You karya Alexandra Ruby. Ini juga bukunya terkenal banget dan bestseller. Bukunya ini menceritakan tentang bagaimana kamu mencari passion atau ikigai kamu. Di sini sih ikigainya itu lebih dibandingkan dengan passion karir ya. Karena katanya lebih gampang ke situ, karena orang-orang tuh lebih mengenal kalau ikigai itu adalah passion terhadap karir. Tapi sebenarnya kalau di Jepang sendiri, ikigai itu adalah passion tentang kesenangan kita. Jadi kalau senangnya di rumah aja atau sambil di rumah sambil nonton drakor, ya itu bisa jadi ikigai. Ini buku tuh isinya daging semua dari awal sampai akhir. Yang pertama itu tentang ikigai, gimana caranya kita untuk mencari ikigai kita, sampai dari ikigai ini tuh menjadi sebuah karir yang menghasilkan uang, personal branding, dan lain-lain, sampai ke gimana caranya kita mengembangkan ikigai kita agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Yang paling aku suka adalah bab 8 income streams. Ada 8 alur untuk mendapatkan pendapatan. Selanjutnya ada gadis minimarket. Nah, aku sebenarnya gadis minimarket ini penasaran juga, makanya aku baca, walaupun sebenarnya genrenya nggak masuk di aku, tapi pas aku baca ternyata seru, walaupun alurnya itu kayak lurus gitu. Walaupun ada konfliknya, tapi konfliknya kayak cuman kayak gitu aja. Nah, tapi yang jadi menitik beratkan si novel ini adalah tentang apa sih hidup normal itu. Si tokoh utamanya tuh sampai mempertanyakan, apa sih sebenarnya hidup normal itu? Bagaimana sih hidup normal itu? Kenapa aku dibilang nggak normal, katanya. Karena si tokoh ini tuh selama bertahun-tahun bekerja sebagai pegawai paruh waktu di supermarket, dan menurut orang-orang itu nggak normal. Sampai ibu dan adiknya sendiri bilang itu nggak normal, padahal dia sebenarnya bahagia seperti itu. Tapi kenapa orang-orang, karena dia dibilang nggak normal, dia mempertanyakan itu, dan juga dia kayak berusaha keras untuk menjadi orang normal di mata orang lain. Sampai akhirnya dia malah masuk ke konflik yang bikin dia itu kehilangan semangat hidupnya, sampai bikin dia itu nggak bahagia. Nah, yang terakhir ada komik Sufi. Ini adalah buku ketiga dan buku keempat dan kelima yang aku baca di bulan Mei. Dan komik ini tentang komik Sufi. Aku lupa penulisnya, nanti dilihat aja. Yang pertama itu aku baca di Gramedia Digital. Iseng aja karena aku pengen sesuatu yang baru dan juga menyenangkan. Jadi akhirnya aku baca komik Sufi, tapi memang isinya itu tentang seorang Sufi dengan kebijaksanaannya. Tapi yang namanya Sufi selalu aja ada tingkah jenakanya. Kata penulisnya kayak gitu, kata ilustratornya seperti itu, komikus ya, kata komikusnya seperti itu. Jadi seorang Sufi ini dengan kebijaksanaannya tentang agama, tapi dia juga punya selera humor, dia juga orang yang jenaka. Makanya aku coba baca dan memang aku ngerasa terhibur, dan juga aku mendapatkan beberapa kebijaksanaan yang bisa aku terapkan di dunia nyata. Ini buat yang muslim, coba deh dibaca. Selain menghibur, juga bisa menambah pengetahuan tentang kebijaksanaan muslim. Dan yang buku kedua aku baca itu sebenarnya buku ketiganya. Buku keduanya tuh covernya warna kuning, karena aku masih cari-cari sih buku keduanya. Nah, buku ketiganya ini sama, tapi dia lebih lebih lucu sebenarnya, lebih ke menyindir. Walaupun sebenarnya di buku yang pertama juga menyindir ya, tapi yang buku yang ketiga
juga lebih menyindir. Tapi di balik itu semua ada hal yang bisa kita pelajari gitu. Dan ya ini recommended banget sih buat teman-teman yang mungkin jenuh sama genre bacaan yang sebelumnya, terus pengen yang lucu-lucu tapi juga tetap bisa dapet ilmu. Coba deh baca komik Sufi ini. Oke, ini gitu aja teman-teman. Berarti aku berhasil baca sekitar 22 buku selama 5 bulan. Oke teman-teman, thank you banget yang udah mantengin videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.